ahkamul usrah fil Quran, hukum-hukum keluarga atau masalah keluarga dalam Al-Quran. Itu kita bisa baca, kita bisa diskusikan, kita bisa kaji dan kita pahami dan kita amalkan kalau bisa insya Allah. Ya mudah-mudahan. Kita baca coba nanti kalau kita merasa selera gitu ya, enak kita terusin ya. Kita kan pakai selera kalau ngaji, kalau nggak enak ya tinggal pakai selera ya. Masalah keluarga, bahasa Arabnya bisa al-usrah ya. Di Quran banyak disinggung tentang masalah keluarga. Perlu kita pahami insya Allah walaupun sebagian saja. Al-usrah itu bahasa Arab. Singkatnya artinya ya family, ya keluarga. Ketika keluarga yang tergambar apa? Karena kata itu, sebuah kata mengantarkan benak kita kepada gambaran tertentu. Ya kan? Jadi kata itu, baik itu lafaz atau ucapan atau tulisan, sebagai media, sebagai jembatan untuk benak kita sampai kepada penggambaran tentang kandungan lafaz atau kata tertentu. Begitu. Dan penggambaran itu tergantung kemampuan dan pengalaman seseorang. Gitu. Ketika Anda sebut misalnya tentang, katakanlah, kota Sucikum. Apa yang tergambar di benak antum? Nggak pernah ke sana. Nggak tahu, nggak tergambar. Yang pernah ke sana, kayak Buati misalnya, tergambar. Oh, Haram Sayyidah Fatimah Muslimah, oh Masjid Jamkaran, oh ulama, tergambar. Sejauh yang dia ketahui. Yang orang sana disebut kum, tergambar semuanya. Begitu. Ya, itulah kalimat. Ketika disebut al-usrah misalnya, apa yang tergambar? Keluarga. Usrah keluarga tergambar. Ya, ada suami, ada istri, ya, ada anak-anak, terkadang ada kakek, nenek, paman, itu namanya al-usrah. Paham ya? Jadi kalimat itu kata-kata mengantarkan kita menggambarkan sesuatu dari kandungan kata-kata tersebut. Ya. Cuma kadang-kadang kata-kata itu ya ada beda, ada perbedaan. Karena bahasa Arab sangat luas. Bahkan bahasa Arab sangat luas sehingga kalau kita mengungkapkannya salah, kita ingin bermaksud mengungkapkan isi hati kita lewat kata-kata. Tapi kata-katanya enggak tepat. Yang menerima gambaran ya berbeda. Akibatnya yang kita sampaikan itu yang ada di isi hati kita karena jembatannya, medianya, kalimatnya, istilahnya salah, ya mukhatab kita akan salah. Yang maksud ini yang dia maksudnya lain lagi begitu. Bisa terjadi begitu. Karena banyak istilah yang sama dalam filsafat, dalam usul fikih, dalam akidah, dalam tafsir berbeda-beda, bisa disalahpahami. Itu luasnya pengetahuan. Kemudian al-usra fil mustama' lisani. Keluarga di dalam masyarakat manusia. Bahwa masyarakat manusia itu pasti condong untuk membentuk yang namanya keluarga. Karena pembentukan keluarga itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin membentuk keluarga, berarti fitrahnya sudah rusak, terganggu karena macam-macam sebab, ya. Kalau fitrahnya masih suci, dari Allah masih asli, pasti ada kecondongan membentuk keluarga. Dengan menikah misalnya, dengan nanti ingin punya anak, itu fitrah. Apalagi perempuan, ya. Kalau nggak punya anak ya sangat sedih. Sedih sekali. Termasuk bencana yang berat dan ujian yang berat kalau wanita nggak punya anak. Kalau laki-laki mungkin sedihnya nggak seperti perempuan. Perempuan sangat sedih sekali. Itu sudah fitrah manusia. Dan fitrah tersebut hanya Allah berikan kepada manusia dan kepada jin. Jin pun punya fitrah membentuk keluarga. Jadi jin ada laki, ada perempuan. Ada ayah, ada ibu. Ada istri, ada suami. Ada anak-anak. Jin berketurunan. Jin dan manusia. Ya. Kalau yang lain, nggak ada. Misalnya ayam. Ayam mau kawin atau diundang? Nggak ada. Nggak ada. Ya kawin-kawin aja udah. Binatang begitu semuanya. Nggak ada. Ini suami, ya ini istri, ini anak, ini cucu kakek, ini saling menghormati. Nggak ada. Masyarakat nggak ada. Binatang. Fitrahnya nggak ke situ. Gitu. Tumbuhan juga nggak ada. Hewan nggak ada. Yang lain nggak ada. Malaikat juga nggak ada. Kenapa malaikat nggak ada? Malaikat nggak ada keluarga. Kenapa? Malaikat nggak ada jenis kelaminnya. Dan malaikat nggak ada syahwat, nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Malaikat sudah. Ketika Allah ciptakan satu ya satu, gitu, nggak berkembang. Artinya nggak berkembang dari antar malaikat. Mereka Allah ciptakan banyak karena Allah menciptakan banyak jumlahnya. Kalau kita kan berkembang.
Jadi yang punya tatanan usra itu hanya manusia dan jin saja. Malaikat enggak, tumbuhan enggak, hewan enggak. Ya, paham ya? Karena itu kita ini di dunia perlu membentuk namanya keluarga. Dan keluarga itu bentukan kecil dari sebuah masyarakat. Artinya masyarakat ini katakanlah kampung atau desa atau kota itu terbentuk dari usroh. Usroh itu dari mana ya? Ada ayah, ada ibu, ada anak di rumah ini usroh. Kayak di RT ini ada berapa usroh? Berapa kakak? Kepala keluarga. Itulah usroh. Nah, dari kampung ini terbentuk beberapa usroh. Nanti ke yang besarnya RW terus ke kelurahan sampai ke negara. Jadi yang terkecil adalah usroh. Dan usroh itu keluarga atau kakak juga dari individu ayah, ibu, anak-anak. Sehingga kalau semuanya baik satu keluarga ini maka akan menghasilkan kebaikan. Jika salah satunya buruk maka akan rusak, semuanya bisa merusak. Karena itu kampung pun satu kampung kalau keluarganya baik semuanya, kampung itu akan jadi berkah dan baik. Kalau ada yang rusak, ya ada yang pemabuk, ada yang pencuri, ya rusak semuanya. Sampai ke negara pun begitu. Negara berasal dari usroh, dari individu itu. Ketika semuanya baik, baik usrohnya maupun masyarakatnya, sampai kotanya, sampai negara, maka akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Itu pentingnya membentuk usroh yang baik, usroh yang muslimah, usroh yang mukminah, insya Allah. Maka natul usroh fil Islam, kedudukan usroh keluarga dalam Islam. Dikatakan di sini bahwa agama Islam itu dibanding agama lain sangat atau lebih memperhatikan masalah usroh. Ini klaim, ya. Ini dakwah, klaim. Jadi klaim orang Islam, dakwah orang Islam adalah bahwa agama Islam, syariat Islam adalah syariat yang paling memperhatikan atau lebih memperhatikan dibanding agama lain tentang masalah usroh. Agama lain bagaimana? Ya, antum lihat sendiri. Ya, ini kan klaim. Apakah begitu agama lain atau tidak? Itu bisa antum teliti. Itu tentang Islam agama kita. Ya. Dimana kalau kita mengkaji Al-Quran saja, jadi globalnya antum buka kitab suci Al-Quran, Taurat, Jabur, atau misalnya Bible begitu, perjanjian lama, perjanjian baru, antum bandingkan. Ya. Apakah mereka lengkap dalam masalah usroh? Apa bimbingannya, hukum-hukumnya? Tentu tidak. Hanya global. Kebanyakan terkait masalah kebaikan saja, masalah ihsan, masalah akhlak. Masalah ini mereka tidak membahas. Ini Islam yang lebih lengkap. Islam lebih memperhatikan masalah usroh lebih banyak, lebih dalam. Karena itu masalah keluarga perlu kita perhatikan, kita pahami dengan baik. Insya Allah yang ada ada tuntunan kita amalkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya. Dan di sini yang paling berperan dalam membentuk usroh adalah ayah dan ibu. Paling berperan. Itu harus ada kerjasama. Ketika ada kerjasama, insya Allah akan menjadi baik semuanya. Dan masyarakat serta negara menjadi baik dari usroh tersebut. Khosaisul usratil muslimah pada halaman 18. Wal usratul muslimatu zata khosaiso tumayyizuha an baqil usroh. Bahwa keluarga yang Islami itu memiliki beberapa keistimewaan yang membedakan dengan keluarga yang lain. Wa min tilkal khosais, di antara keistimewaan tersebut adalah yang pertama tabadulul mahabbah. Tukar menukar mahabbah, kecintaan. Artinya saling mencintai. Ini yang pertama. Wa naqsudu bihi, apa maksudnya? Yang kami maksudkan adalah kata penulis tabadulul hubbi wal afi baina zawjain min nahiyatin, yaitu adanya tukar menukar rasa cinta dan kelembutan di antara suami dan istri dari satu sisi. Artinya suami istri saling mencintai begitu. Saling mencintai, saling melembutkan, saling menghormati, itu namanya tabadulul mahabbah. Wa bainahuma wa bainal auladi min nahiyatin ukhra. Dari satu sisi suami istri saling mencintai, saling ada atifah, ada kelembutan dari satu sisi. Dari sisi lain di antara suami istri dan anak-anaknya. Jadi bukan hanya suami saja mencintai, lembut pada anaknya, istrinya pun harus lembut cinta kepada anaknya. Jadi berbarengan begitu. Sehingga timbul nanti namanya keluarga yang bahagia. Ya. Mana dasarnya ada tabadul mahabbah?
Yaqulul Imam As-Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, muakidan dzalik, memperkokoh tentang klaim di atas, innallaha azza wa jalla la yarhamur rajula li syiddati hubbihi liwaladihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi seseorang karena dia sangat mencintai anaknya. Ini global tentunya. Pertama disebut ar-rajul bukan hanya laki-laki saja. Ya, sebab terkadang kata-kata itu di bahasa Arab sangat padat. Ya. Terkadang disebut mudzakkar, muannas juga termasuk terbawa. Disebut ar-rajul, perempuan juga terbawa. Artinya baik ayah ataupun ibu mendapat rahmat dari Allah ketika dia itu sangat mencintai anaknya. Kalau kita bahas secara perkata misalnya, kenapa imam menyebutkan ar-rajula laki-laki? Kenapa enggak dengan perempuannya? Karena biasanya yang lebih mencintai pada anak-anak itu perempuan. Sehingga enggak perlu dibahas di sini. Dan laki-laki kepada anaknya kurang mencintai. Begitu. Dan biasanya yang lebih pada anak-anak itu adalah ibu. Kalau laki-laki lebih galak biasanya begitu. Ini kebiasaannya. Walaupun tidak tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian ibu juga galak, ada juga ya. Jadi rahmat Allah di sini kepada seorang ayah dan ibu juga yang sangat mencintai anaknya. Cinta bagaimana? Bukan cinta buta tentunya. Cinta dengan pengetahuan. Cinta yang seimbang antara perasaan dengan akal dan bimbingan syariat. Jadi cinta yang lengkap itu cinta yang paling atas di bawah bimbingan syariat. Di bawahnya akal, baru perasaan. Jadi perasaan yang sifatnya fitrah itu berada di nomor 3. Perasaan atau fitrah, di atasnya akal, di atas baru syariat. Ini yang harus kita pahami. Dan sering saya ulang-ulang agar kita ini paham. Supaya kita nggak lupa. Saya kasih contoh juga sering, saya kasih contoh. Misalnya seorang anak, ini berkaitan masalah anak. Ya, seorang anak ketika dia, misalnya di malam hari, anak kecil, usia 1 tahun, 2 tahun misalnya, dia nangis, sedih. Yang terpanggil untuk menolong siapa duluan, ayah atau ibu? Ibu. Baik, kalau masih bayi, masih menyusu, langsung bangun itu ibu. Kalau suaminya, ayahnya, terus saja tidur. Ada ibunya ini. Repot-repot begitu. Ya. Jadi yang paling dominan, kasih sayangnya ibu. Kenapa? Karena perasaannya, karena fitrahnya. Jadi fitrahnya, perasaannya terdorong langsung untuk menolong anaknya, menyusuinya, membantunya, atau sakit apa, terus begitu. Itu ibu. Jadi fitrah itu, perasaan fitrah, itu dorongan yang kuat untuk bisa menolong ibu, membantu anaknya. Paham ya? Itu fitrah. Nah, fitrah ini sangat bagus. Tapi kalau fitrah yang ditambah dengan pengetahuan, keimanan, ketakwaan, dengan akal dan syariat, tentu punya nilai yang sangat tinggi. Gimana maksudnya? Ketika seorang ibu dia ingin menolong anaknya karena nangis, ingin menyusuinya, kan fitrahnya terpanggil. Perasaannya nggak enak, gelisah. Nah kalau dengan ilmunya dia tambahkan, oh nanti saya kasih susu, niat sedekah, lain lagi. Jadi ada 2 sudah. Pahala menolong, pahala memberikan sedekah. Itu dengan ilmu. Dengan niat saja udah ada pahalanya. Berbeda. Jadi seorang menolong orang lain dengan ilmu bisa pahalanya berlipat ganda jika dengan tanpa ilmu. Kayak ibu menolong anaknya dengan ilmu, niat sesedekah begitu. Bukan hanya membantu karena fitrah, lain. Nanti kalau dengan akal, akalnya nanti meneliti, memeriksa kenapa nangis, kenapa, sebabnya apa, terus diteliti. Itu akal. Ya. Semua di bawah bimbingan syariat. Jadi akan lebih lengkap kalau hanya tidak fitrah saja, tidak perasa saja, disertai dengan akal, pengetahuan dan bimbingan syariat. Sekarang bagaimana menimbulkan rasa cinta suami istri ini? Ya saling memahami. Ya. Kalau nggak saling memahami, ya pincang, ya nggak bakal akur. Ya. Saling memahami. Kita masalah kondisi hidup, masalah nafkah, masalah rezeki harus saling memahami begitu. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi timbul mahabbah. Di mahabbah di sini bukan mahabbah dengan perasaan juga. Mahabbah betul sumbernya perasaan dan fitrah, tapi jangan hanya terbatas dengan perasaan. Harus dengan akal, dengan pengetahuan dan dengan syariat. Sehingga kalau di bawah syariat akan benar semuanya dan akan menghasilkan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat
kalau mahabbahnya bukan hanya dengan fitrah dan perasaan, harus dengan akal dan syariat. Ini perlu dipahami lebih dalam lagi dalam kajian-kajian yang lain terkait masalah akidahnya, fikihnya, dan akhlaknya. Yang kedua adalah keistimewaan keluarga yang Islami adalah at-ta'awunu baina a'dha'il usra, adanya ta'awun, kerjasama, gotong royong di antara anggota keluarga. Karena adanya ta'awun, adanya tolong menolong, adanya gotong royong, kerjasama ini di antara keluarga, ya, itu akan memperlancar jalannya bahtera keluarga. Bisa sukses, bisa hidup, bisa sejahtera, semangat terus dan terus menerus, lancar begitu. Kalau nggak ada tolong menolong, ya ayahnya, ibunya rajin semangat, tapi anaknya nggak mau sekolah, anaknya nggak mau bantu, anaknya malas, sering keluar, ya pincang juga, kebahagiaan nggak sempurna, ya. Atau misalnya ibunya semangat di dapur, nyuci piring, membantu anaknya rajin sekolah, ayahnya malas cari duit, ya hancur keluarga. Lihat duit dari mana? Kan dari ayah, kewajiban nafkah. Nah kalau semuanya berbarengan, semuanya sepakat, semuanya gotong royong, bantu-bantu masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri, ya maka akan berjalan baik dan akan hidup secara terus-menerus sampai akhir hayat. Kebahagiaan lahir batin dunia akhirat akan bisa dicapai dengan adanya ta'awun, kerjasama yang baik. Tapi kerjasama ini juga lagi-lagi dengan ilmu pengetahuan, dengan akal yang sehat dan juga bimbingan syariat, bukan dengan perasaan. Kalau ta'awun, gotong royong perasaan, ya, kan perasaan lebih dominan, duluan, ingin menolong gitu, langsung saja nolongin, kontrolin saja. Ketika dengan perasaan dan ketika nggak ada hasilnya akan kecewa. Jadi menolong orang pun, menolong keluarga, menolong anak, menolong suami, menolong istri, jangan hanya dengan perasaan atau fitrah, tapi dengan akal, dengan ilmu dan syariat. Sehingga ketika tidak ada hasil nggak kecewa. Kenapa? Karena yakin Allah telah memberikan pahala dan ganjaran yang disimpan di akhirat nanti dengan menolong itu. Udah serahkan pada Allah. Yang kita tolongin, dia nerima enggak nerima, berhasil enggak berhasil, ya terserah. Karena itu kunci kesuksesan dalam berdakwah, dalam tabligh para nabi bukan karena mereka berhasil mendidik umatnya, enggak. Misalnya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sekian ratus tahun. Yang ikut ke beliau berapa orang? Apa dibilang Nabi Nuh gagal? Ya enggak, beliau sukses. Kenapa sukses? Udah menjalankan perintah Allah dengan baik. Akan terima nggak terima itu bukan merupakan kegagalan Nabi Nuh. Terus para nabi berikutnya, Nabi Adam nggak berhasil mendidik anaknya Qabil, bahkan jadi pembunuh. Nabi Adam disalahkan. Ya kan Nabi. Masa Nabi aja nggak bisa didik anaknya, mau disalahin? Disalahin aja. Ya enggak. Nabi Adam sudah sempurna sebagai seorang nabi, bawa risalah mendidik anak-anaknya. Adapun anaknya jadi pembunuh, nggak main-main pembunuh, bukan lagi pemabok, pembunuh. Dan dibunuh saudaranya juga, kan luar biasa. Anak seorang nabi membunuh, mana kenabiannya dibuahnya? Yang nggak bisa disalahkan. Yang menyalahkan nabi ya nggak paham namanya. Dia sudah sukses ya Adam, sudah menjalankan tugasnya. Cuma pihak anak ini nggak punya potensi untuk menjadi baik. Yang disalahkan adalah anaknya, gitu, bukan nabinya. Terus sampai pada Nabi Muhammad, ya, semua nabi pada Imam Ma'sum begitu juga. Kalau mereka Nabi Muhammad, pada Imam Ma'sum, Imam Ali, sampai berikutnya sampai pada marja, sampai pada ulama, sampai pada guru, kalau ada yang gagal murid-muridnya, nggak mesti gurunya disalahkan, nggak mesti ulamanya, nggak mesti Imam Ma'sumnya, lah muridnya inilah yang nggak punya potensi. Betapa kurang Nabi Muhammad mengajar pada murid-muridnya dengan mukjizat, dengan logika, dibantu, dinasihatkan, sudah lengkap dengan contoh. Tapi masih ada yang munafik, ada yang nyeleweng. Ada enggak? Nah, sambil perang sama lain, yang disilakan nabinya. Nabi Muhammad tuh enggak becus jadi sahabat-sahabatnya. Sampai kayak begitu, masa disalahin. Enggak ada yang menyalahkan. Begitupun ke bawahnya. Cuma kalau mereka pasti benar maksum, pasti. Cuma kalau ke bawahnya belum tentu benar. Ya. Kalau ulama, ya, kalau misalnya Imam Khomeini Rahbar masih kuat kebenarannya, walaupun bukan Imam Maksum. Tapi ke bawahnya, katakanlah para ulama biasa, para guru, ya, walaupun nggak mesti disalahkan, tapi belum tentu juga benar kalau guru itu. Cuma jangan langsung menyalahkan ulamanya, atau kiainya, atau gurunya. Dasar guru nggak benar, muridnya nggak becus. Tandanya
Ngaji sekian lama masih begitu hasilnya. Diajarkan akhlaknya nggak dipakai, masih gitu-gitu aja. Apa gurunya yang salah? Belum tentu. Tanya dulu gurunya, ngajarnya bagaimana? Ngasih contoh apa enggak? Bisa jadi muridnya yang nggak punya potensi, yang bandel. Gitu. Jadi kalau ibunya lagi bikin kue di dapur, suaminya jangan ambil kue ngerokok gitu. Namanya nggak ada kerja sama kalau begitu. Bantu isi piringnya, bantu yang lainnya. Bantu nganterin ke warung gitu. Tapi langsung jangan dikantongin uangnya. Nah, lagi. Iya. Yang kedua, yang ketiga, al-ihtiramul mutabadil. Apa itu al-ihtiramul mutabadil? Saling menghormati. Ya. Suami menghormati istri, istri menghormati suaminya. Artinya bahwa adanya saling menghormati di antara keluarga itu, ya, akan dapat memperkokoh ikatan keluarga. Itu singkatnya begitu. Ya. Jadi nanti kepribadian keluarga akan jadi kuat, mentalnya jadi kuat, ya, enggak minder, dan bisa menghasilkan kemajuan-kemajuan kesuksesan yang luar biasa karena adanya saling menghormati. Karena banyak kegagalan di keluarga, di anak-anak itu karena suami istri nggak saling menghormati, bisa terjadi kegagalan begitu. Jadi kalau terjadi saling menghormati, ini merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa karena akan menguatkan ikatan keluarga dan anak pun akan sehat lahir dan batin, akan maju insya Allah. Karena masalah kehormatan di sini itu pun fitrah juga. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin dihormati dan tidak ingin menghormati. Fitrah. Jadi kita ini semua manusia, kita punya fitrah ingin dihormati dan juga ingin menghormati. Dua. Kalau ini nggak tersalurkan, kita akan sakit. Kita perlu menghormati orang lain yang lebih tinggi, yang lebih misalnya lebih alim, yang lebih tinggi kedudukannya. Kita menghormati. Nah, menghormati itu fitrah. Kalau ada misalnya datang presiden di sini, kita nggak hormat biasa saja, ini berarti orang nggak sehat. Ada ulama besar datang di sini, biasa saja, kita nggak hormati, gitu. Berarti semuanya sakit. Karena menghormati itu fitrah, pasti menghormati, bangun, hormat, tunduk, salaman, cium tangan, menghormati fitrah. Ingin dihormati juga fitrah. Karena itu ketika suami istri fitrahnya normal, ingin menghormati dan ingin dihormati dan saling menghormati, akan timbul sehat. Nanti otaknya sehat, badannya sehat, ya semuanya sehat, timbul kasih sayang. Sehingga dalam diri anak pun akan lancar insya Allah. Itu mana al-ihtirabul mutabadil. Yang ke berapa tuh? Yang ketiga ya. Panjang ini pembahasannya. Ada hadis dari Rasulullah dalam masalah ini. Waqiru kibarakum warhamu sigarakum. Ini landasan hadisnya. Hormatilah, tunduklah kepada orang yang lebih besar, yang lebih mulia. Bukan besar badannya, bukan, kedudukannya. Dan kasihanilah, lakukan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Akan dilaksanakan yang kecil. Ya dikasihani, yang kecil menghormati yang besar. Ada mutabadil namanya. Yang keempat adalah ta'atu rabbil ailah, yaitu mentaati pemimpin keluarga. Inna ita'atal ab min qibali jamil afrad al-aila yumathilu nuqta al-markaziyah fil usrah. Kata dia ini, kata mu'alif, bukan kata saya. Ya, saya niru saja, hanya menerjemahkan dan memberikan penjelasan. Kata dia, yang keempat adalah keistimewaan keluarga Islam itu, yaitu semuanya harus menghormati kepala keluarga, yaitu seorang suami. Bahwa ketaatan kepada seorang ayah dari semuanya anggota keluarga, ya anak-anaknya, istrinya, itu merupakan nuqtah al-markaziyah, titik pusat bagi keluarga. Artinya di sini ketika dikatakan titik pusat, ya di sini harus menjadi cerminan utama, pandangan utama. Kalau ini ada cacatnya atau dilalaikan, maka akan rusak yang lainnya. Li'annahu a'rafu bihukmi tajarubi wa thaqbati. Tapi juga apa? Kenapa kok bisa begitu? Ayah yang bagaimana? Dikatakan karena ayah itu biasanya lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya, dan lebih banyak pendidikannya. Nah, ketika ayah lebih banyak ilmunya, pengalamannya, pendidikannya, nah ini ayah yang harus ditaati, ditunduki, dihormati begitu. Bil masalihil faradiyah wal istima'iyah likulli wahid minhum. Jadi ayah paling tahu tentang maslahat individu keluarganya dan juga anak-anaknya, sehingga bisa menentukan ini baik, ini buruk.
Jadi kalau ayah punya ilmu, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, itulah yang wajib ditaati oleh anak-anak dan istrinya. Karena ayah itu punya pengetahuan, pengalaman yang bisa menentukan yang maslahat yang di antara yang tidak maslahat. Yang terakhir yang kelima adalah tahammulul ab iban nafaqah. Ini terakhir ini. Itu seorang ayah, termasuk salah satu keistimewaan keluarga adalah ayah harus menanggung beban nafkah, cari duit. La budda lil ab minal infaq 'alal ailah. Ayah harus mencari nafkah untuk keluarganya, anak-anak dan istrinya. Bahkan terkadang juga untuk mertuanya, untuk neneknya, untuk ayahnya, terkadang begitu. Terkadang ya. Tapi ini bahasanya tafsil terperinci ya. Misal katakanlah kata ada seorang suami istri ya. Kemudian punya mertua, mertuanya sudah tua, nggak punya kemampuan. Nah, suami ini punya kemampuan, punya gaji lebih. Nah, gaji lebih ini jangan disedekahkan keluar buat ke mertuanya yang sudah nggak mampu, begitu. Itu contohnya. Nah, kalau rame-rame ada banyak anak ya patungan atau gantian bisa begitu. Yang penting ada kerjasama. Itu maksudnya. Jadi seorang ayah itu harus menanggung beban nafkah utamanya. Wa tajhijiha bil malabis wal maskan lil zauja wal aulad. Wajib menyediakan pakaian, tempat tinggal ya untuk istri dan anak-anaknya. Wa huwa janibun min qayyumiyati min qayyumatihi alaihim. Ini satu sisi daripada sisi qayyumiyah seorang ayah. Ini makna ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ada makna khusus ya. Makna yang lebih panjang, lebih jelas kalau kita baca kitab tafsirnya. Sampai di sini ada bahasan yang lain mungkin juga terlalu panjang, kita cukup dulu. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan.